kita masih bisa bertemu siang ini. Baik, sebelum kita masuk dalam kegiatan proses belajar mengajar, mari kita mengawali semuanya dengan doa. Ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Ibu dan teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan, karena Engkau beserta semua kepada menjaga kami dari pagi hingga pada siang hari ini. Pada siang hari ini kami anak-anak-Mu mau melanjutkan aktivitas kami. Sebelum kami melanjutkan, turunkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing, sehingga apapun yang kami kerjakan sebentar boleh sesuai dengan kehendak. Hanya ini doa yang kami sampaikan kepadamu, namun kami puji tidak sekarang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih untuk Trisha yang sudah membawa kita dalam doa. Baik anak-anak, kita cek kehadiran dulu. Kira-kira ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir, Bu. Mana kelasnya? Kelas? Teman-teman hadir semua? Hadir semua, Bu. Hadir semua, oke. Baik. Nah, jadi sebelum kita masuk dalam kegiatan pembelajaran, jadi kita buat dulu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Jadi selama kegiatan proses pembelajaran, jadi kita harus aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar. Bisa ini? Bisa. Kalau sudah seperti itu, bisa kita tepuk semangat satu kali dulu? Bisa. Silakan tepuk semangat. 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 Oh iya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita. Baik, sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu mau tanya dulu. Karena tidak kalian itu melihat gunung meletus, gempa bumi, ada yang pernah lihat itu? Ada. Apa? Silakan. Misalnya di televisi disebut faktor alam. Oke, penyebabnya itu apa? Faktor alam. Faktor alam. Oke, ada lagi yang bisa menambahkan? Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain yang menambahkan? Faktor ulah manusia. Faktor, ada faktor ulah manusia dan faktor alam. Oke, terima kasih. Jadi ada dua faktor, ada gunung meletus dan gempa bumi itu atau tanah longsor itu disebabkan oleh faktor alam dan faktor ulah dari manusia. Jadi baik anak-anak, seperti yang kita ketahui atau kita pelajari sebelumnya, bahwa mengingat bahwa lingkungan ini, lingkungan sekitar kita merupakan bagian dari kekayaan alam. Jadi wajib kita bersyukur, berterima kasih, memelihara dan merawat lingkungan agar tidak terhindar dari bencana atau kerusakan-kerusakan. Ya, seperti tanah longsor, apalagi yang lain? Banjir, kebakaran hutan, itu beberapa perubahan lingkungan yang disebabkan oleh adanya faktor alam dengan faktor ulah dari manusia. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, jadi tujuan pembelajaran pembelajarannya yang pertama itu melalui pengamatan foto, melalui
atau pengamatan foto atau gambar perubahan lingkungan. Peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor. Dicatat ini faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan. Oke, yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dari perubahan lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi dampak dari perubahan lingkungan. Dampak perubahan lingkungan itu tujuan yang kedua. Sedangkan tujuannya yang ketiga yaitu bagaimana upaya yang kita lakukan, upaya dan penanganan dari perubahan lingkungan. Bisa dilihat yang di belakang? Bisa. Jadi yang ketiga ada upaya dan penanganan dari perubahan lingkungan. Bisa dibaca lagi satu kali. Silakan Ice. Tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dibaca ini. Silakan. 1. Melalui pengamatan foto atau gambar perubahan lingkungan, peserta didik dapat menjelaskan faktor penyebab perubahan lingkungan. Faktor perubahan lingkungan. Terus yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi dampak dari perubahan lingkungan. Yang ketiga, tujuan yang ketiga, upaya dan penanganan dari perubahan lingkungan. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi materi kita hari ini sudah dicatat ini? Sudah. Jadi materi kita untuk hari ini yaitu perubahan lingkungan. Sudah dicatat, bisa dihapus papannya? Silakan. Hapus papan. Hapus sudah. Ada menghapus di situ. Jadi materi kita apa hari ini? Materi kita yaitu perubahan lingkungan. Agak cepat sedikit. Yaitu bab 1-nya yaitu perubahan lingkungan. Kira-kira ada yang tahu pengertian dari lingkungan atau lingkungan hidup? Ada? Silakan Erlin. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, serta flora dan fauna. Ada lagi yang menambahkan pengertian dari lingkungan? Oke, silakan Merdeka. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda sumber daya energi dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilaku yang mempengaruhi alam itu sendiri. Oke, terima kasih untuk jawabannya Erlin dan Merdeka. Tepuk tangan dulu.
memelihara lingkungan tersebut. Jadi baik ya. Untuk yang berikut, jadi Ibu akan membagikan beberapa contoh gambar perubahan lingkungan. Oke, silakan dilihat. Baik, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Sudah dibentuk minggu lalu kan? Silakan sudah. Jadi amati gambar tersebut. Contoh perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan. Silakan diamati. Sudah? Masing-masing mengamati gambar tersebut. Setelah itu silakan mengisi LKPD-nya. Kelompok 3 mana di sini ya? Kelompok 2, kelompok 3 di sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 1 di sini. Silakan. Masing-masing kelompok setelah mengamati foto atau gambar contoh perubahan lingkungan, setelah itu silakan mengisi LKPD-nya. Ya. Silakan mengisi LKPD-nya. Di situ yang pertama, setelah kalian mengamati foto atau gambar, kalian jawab pertanyaan di situ, faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan. Terus yang kedua, setelah diamati dan berdiskusi, kira-kira dampak dari perubahan tersebut apa? Setelah kalian melihat gambar, kira-kira dampaknya bagaimana? Terus kalau sudah temukan dampaknya, pertanyaan yang terakhir itu upaya apa
kira-kira dampaknya apa, terus bagaimana cara penanganannya. Silakan dikerjakan masing-masing kelompok. Silakan dilihat foto gambarnya. Sudah? Silakan dikerjakan. Silakan kelompok ini. Silakan dikerjakan. Agak cepat sedikit. Sudah? Sampai dilihat contoh. Sudah, kelompok ini sudah? Mana yang tidak dipahami? Mana? Nomor berapa? Nomor 3. Jadi pertanyaan setelah kalian melihat gambar, ini kan ada beberapa contoh gambar terbang lingkungan. Setelah itu dampaknya bagaimana? Dampaknya dari foto atau gambar tersebut, dampaknya bagaimana? Terus yang ketiga itu upaya-upaya apa yang kita lakukan sehingga tidak terjadi lagi seperti yang ada di gambar-gambar tersebut. Bisa? Di sini sudah? Ada tidak bisa dimengerti? Sudah ya di sini ya. Tolong dilihat kembali pertanyaan
atau efek dari gambar nomor 1 bagaimana setelah kalian melihat gambar tersebut. Contohnya kebakaran hutan tadi, kira-kira dampaknya bagaimana? Ayo silakan. Sudah? Belum ya? Nah, silakan dilihat kembali. Oke. Ada soal yang tidak dipahami di situ. Kelompok berapa di sini? Kelompok 3 ya. Kelompok 3. Ada soal yang tidak dipahami. Mana? Soal nomor berapa? Nomor 3 ya. Upaya-upaya apa yang kita lakukan? Di situ kan ada gambar, mulai dari yang pertama ada kebakaran hutan, terus yang kedua penebangan pohon secara liar, terus yang ketiga ada gempa bumi, yang keempat ada tsunami. Kira-kira jika tidak terjadi lagi itu bagaimana kita menangani itu peristiwa-peristiwa alam yang terjadi? Bagaimana kita menangani? Bagaimana upaya kita? Silakan dilihat gambarnya, terus dijawab itu pertanyaan.
Nomor berapa? 23 juga. Sudah semua ya, coba. Kalau masih kurang yang nomor 2 dan nomor 3. Kelompok ini belum? Belum Ibu. Semua belum? Iya. Oh, sama. Oke, silakan dikerja. Silakan. Agak dipercepat sedikit. Sudah? Untuk perwakilan kelompok, jadi di sini perwakilan kelompok yang presentasi itu kelompok 1. Mana kelompok 1? Silakan, dipersilakan untuk menyajikan hasil diskusinya bersama dengan teman-teman kelompok. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Semangat, silakan kelompok 1. Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Dipersilakan. Baik, shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang berlangsung pada pagi hari ini. Semua kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, kami dari kelompok 1 dimohon untuk diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi yang sudah kami paparkan atau yang sudah kami diskusikan. Oleh karena itu, dipersilakan materi waktu dan
kesempatan saya persilakan menyampaikan materi tersebut. Terima kasih. Sesuai dari hasil pengamatan kami di sini tentang faktor penyebab perubahan lingkungan, di sini kami beri jawaban bahwa faktor penyebab perubahan lingkungan itu adalah faktor alam, faktor ulah manusia, dan dampak dari perubahan lingkungan itu, dan jawaban itu adalah A. Dampak dari kebakaran hutan, yaitu hilangnya habitat makhluk hidup, polusi udara, pemanasan global. Dampak dari membuang sampah sembarangan yaitu pencemaran lingkungan, merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap. Dan C. Dampak dari penebangan hutan secara liar, yaitu hutan semakin tunduk, menyebabkan banjir dan sebagainya. 4. Dampak dari gempa bumi, rusaknya bangunan yang ada karena longsor, retakan tanah, banjir karena runtuhnya bendungan maupun tanggul. Dampak dari tsunami, yaitu banjir, pencemaran air, munculnya berbagai penyakit. Itu jawaban yang nomor 2. Dan sekarang jawab untuk perubahan alam yang upaya penanganan perubahan lingkungan. Agak keras sedikit aja. Upaya penanganan dari masalah perubahan lingkungan yaitu A. Upaya-upaya menanggulangi kebakaran hutan, mengandalkan rapat untuk meningkatkan kewaspadaan dan koordinasi petugas penjaga hutan, melakukan pembersihan hutan dan mengatasi kebakaran, melakukan reboisasi massal untuk menjaga keseimbangan hutan agar tetap lestari, menanggulangi membuang sampah sembarang, membuang sisa-sisa berbanyak sampah tempat sampah, diberlakukan sanksi tegas, penambangan hutan, melakukan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan reboisasi atau penanaman kembali, memberikan sanksi kepada pelaku. Sanksi ya, jadi hukuman jadi itu ya. Nah, oke. Gempa bumi, berlindung di bawah meja, lindungi kepala dengan beberapa alat, jauhi gedung dari tiang, hentikan kendaraan. Tsunami, menyiapkan tempat evaluasi untuk mengawasi tsunami terjadi, memanfaatkan wilayah rawan bencana tsunami. Baik, terima kasih Saudara Angel sudah menyampaikan materinya. Dan seterusnya kesempatan saya persilakan kepada sekelompok 2 ataupun 3 untuk mengajukan pertanyaan. Apabila kesempatan saya persilakan, terima kasih. Oke, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Pinter, silakan namanya siapa dan dari kelompok berapa? Silakan. Perkenalkan nama saya tadi Soga dari kelompok 2. Ingin bertanya, coba saudara jelaskan di bagian upaya penanganan gempa bumi di poin A, yaitu berlindung di bawah meja. Coba saudara jelaskan tujuannya apa di poin B. Lindungi kepala dengan beberapa alat, bisa disebutkan alat-alat apa? Oke. Jadi pertanyaannya itu yang pertama, poin A itu berlindung di bawah meja. Kira-kira tujuannya apa? Begitu tadi kan ada poin dari gempa bumi ya. Terus yang kedua menggunakan beberapa alat. Mungkin bisa disebutkan alat-alat apa yang digunakan. Silakan dicatat dulu pertanyaannya atau bagaimana? Baik. Silakan lagi kelompok lain. Terima kasih atas pertanyaan dari saudara Jonathan dari kelompok 2 dan memang untuk menunggu kami masih menyusun jawabannya. Oke, silakan. Kita silakan untuk kelompok lain. Baik. Waktu kesempatan saya persilakan kepada saudara. Jawab atau dipersilakan
Baik, terima kasih. Poin kedua, ini alat yang digunakan saat terjadi ini alat perlindungan saat terjadi Berlindung kepala ya. ya, saat terjadi gempa. Ini salah satunya yaitu helm untuk melindungi kepala. Oke. Baik, terima kasih dari jawabannya. Dari saudara Nathan, apakah dengan jawaban kami sudah jelas atau Jelas. baik? Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, kesempatan yang kedua, saya persilakan dari kelompok 3 untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Terima kasih. Oke, silakan. Perkenalkan nama dan Perkenalkan, nama lengkap saya Miriam Adaka. Saya dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. oke, silakan. Coba saudara jelaskan 2 poin penyebab dari perubahan lingkungan. Oke, Baik. silakan. Terima kasih atas pertanyaan dari saudara kelompok 3. Mohon untuk Oke, silakan. baik. Silakan dari jawabannya. Dan pertanyaan dari kelompok 3 kami siap untuk menjawab. Persilakan kepada saudara. Saya menjawab pertanyaan dari saudara Mary. Ini 1, faktor alam. Faktor alam terjadi karena adanya bencana alam yang memang bukan campur tangan manusia. Contohnya, 1, banjir disebabkan hujan yang terus-menerus membuat sungai meluap atau tanggul jebol karena tidak mampu menampung debit air. 2, gempa bumi karena adanya pergerakan lempeng bumi atau aktivitas gunung berapi dan dampaknya bergantung pada dasarnya kekuatan gempa. Yang kedua, faktor manusia. Antaranya 1, membuang sampah sembarangan. 2, menebang hutan secara liar. Baik, terima kasih. Jawabannya, apakah dari saudara kelompok 3 jawaban kami sudah benar atau masih ada kekurangan? Baik, terima kasih. Baik, dari kelompok lain, kelompok 2 dan 3, waktu kesempatan saya persilakan untuk bertanya ulang, Bertanya lagi. bertanya lagi. Silakan, dipersilakan mungkin. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan bertanya, upaya apa saja yang dilakukan untuk penanganan poin A? Baik, terima kasih. Dari gambar nomor 1 ya. Oh, iya. Terima kasih pertanyaan dari saudara kelompok 2.
Atau ada lagi kelompok ini, kelompok 3? Silakan. Silakan. Masih ada kelompok 3 pertanyaan? Oke, silakan. Mungkin ada kelompok 2, mungkin kelompok 3. Oke, silakan. Baik, atas pertanyaan saudara di kelompok 2, menjawab. Menjawab pertanyaan dari saudara Arlin, sebab gunung meletus karena faktor alam, sedangkan tanah longsor itu karena ulah manusia. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah dengan jawaban kami Masih ada saudara puas. kesempatan selanjutnya dari kelompok 3 kami persilakan bertanya. Oke, mungkin ada bertanya. Silakan kelompok 3. Bangun dan sebutkan nama lengkap. Perkenalkan, nama lengkap saya Modesta Antara. Kami dari kelompok 3, kami akan mengajukan pertanyaan. Coba saudara jelaskan kembali ulang dari dampak tsunami. Dampak dari tsunami ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan untuk dari saudara selanjutnya. Oke, saya menjawab pertanyaan dari saudara Anggu dari tentang tsunami. 1. Menyiapkan tempat evaluasi untuk mengungsi saat tsunami terjadi. 2. Memetakan wilayah rawan bencana tsunami. Coba diulang dulu. Dampak dari tsunami begitu. Dampaknya apa? Kemudian. Silakan. Kalau terjadi tsunami itu apa akibatnya? Apa yang disebabkan oleh tsunami? Dampak dari Dampaknya tsunami yaitu 1. Banjir, 2. Pencemaran air, 3. Munculnya berbagai penyakit. Baik, dari saudara kelompok 3, apakah dengan jawaban kami? Baik, dari teman-teman kelompok lain, atas materi yang sudah kami paparkan, jika ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Demikianlah materi yang dapat kami paparkan. Atas kerjasama yang luar biasa kami ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Terima kasih karena sudah menyampaikan hasil diskusinya. Terus terima kasih juga kepada setiap kelompok yang sudah antusias untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Baik, sepertinya Ibu lihat ini tidak semangat, ya. Jadi baik, kita akan melakukan ice breaking. Bisa
maju ke depan. Nyanyi tuh. Hukuman apa yang kira-kira kita berikan? Oke, sesuai dengan kesepakatan kita bahwa yang tidak konsentrasi akan mendapat hukuman. Silakan Lari. Garuda Pancasila, atulah Oke, tepuk tangan untuk kami. Pancasila dasar negara, jaya bersama kita di Konsentrasi yang kedua. Jadi perhatikan. Konsentrasi yang tidak konsentrasi pasti akan dapat hukuman lagi. Oke, tepuk 5 kali 5. Silakan. Oke, konsentrasi ya. Oke, konsentrasi kedua. Tepuk 4 kali 1 kali. Lawan, silakan maju. Lawan, kira-kira. Silakan. Lawan maju. Lawan, silakan. Lawan. Karena sesuai dengan perjanjian, silakan. Hukuman apa? Kira-kira. Oke, silakan goyang atau goyang dua jari, goyang gemoy. Silakan goyang gemoy. Oke, silakan. 1, 2, 3. Silakan. Silakan. Biar tidak ada pusing, silakan. Satu, dua, silakan duduk sudah. Terima kasih. Jadi baik ya. Karena hari ini kita membahas tentang perubahan lingkungan sesuai dengan hasil presentasi kita tadi bahwa ada faktor-faktor sehingga terjadinya perubahan lingkungan. Apa faktor kita tadi? Yang pertama ada berapa faktor? Ada 2 ya. Yang pertama itu ada faktor alam. Faktor alam. Yang pertama yaitu ada faktor alam. Yang kedua ada faktor manusia. Kira-kira ada yang tahu faktor alam itu yang bagaimana? Coba angkat tangan. Faktor alam itu yang bagaimana? Faktor alam. Silakan. Oke. Faktor alam itu yang seperti apa? Pengertian dari faktor alam. Apa itu faktor alam? Faktor yang memang tidak campur tangan dari manusia atau faktor memang dari alam. Contohnya seperti gempa bumi, tsunami, apalagi gunung meletus. Itu kan bukan ulah manusia tetapi memang faktor alam. Terus bagaimana dengan yang kedua? Faktor yang kedua yaitu faktor itu ulah manusia, yaitu yang bagaimana?
situ ada kebakaran hutan. Kira-kira dampak apa di situ tadi? Dampak-dampaknya yang pertama itu kalau kebakaran hutan akan apa? Kebakaran hutan. Hilangnya habitat makhluk hidup, Terus dampak-dampak tadi. polusi udara, Dan yang pasti kalau sudah terjadi kebakaran hutan, hilangnya habitat asli. Jadi tidak akan seperti semula lagi. Tempat hidup dari hewan itu tidak akan kembali kepada aslinya lagi. Terus yang kedua, yang pasti kalau sudah terjadi kebakaran di situ akan ada asap. Jadi akan menimbulkan polusi apa? Polusi udara. Jadi dampaknya itu untuk manusia itu akan menyebabkan berbagai penyakit. Seperti penyakit apa? Infeksi saluran pernapasan. Terus yang kedua, selain itu, gambar nomor 2 tadi. Gambar nomor 2, penebangan pohon secara liar, yaitu dampaknya bagaimana kalau kita menebang pohon secara liar. Pernah lihat tidak? Kira-kira dampaknya bagaimana? hutan semakin gundul, Terus apa lagi? menyebabkan banjir, Terus yang pasti ya, kalau kita setiap hari atau kita melakukan penebangan pohon 1, 2 atau 3, 4, 5 pohon yang kita tebang setiap hari, yang pasti hutan itu akan gundul dan tidak akan ada pohon lagi di situ. Dampaknya bagaimana? Akan terjadi banjir. Alasannya apa sehingga terjadi banjir? Karena tidak ada lagi yang menahan air. Yang ketiga, gambar yang ketiga bagaimana? Gambar yang ketiga, penebangan hutan membuang sampah sembarangan. Ya, tolong dilihat di gambar. Jadi yang ketiga itu membuang sampah. Bagaimana dampaknya? Siapa yang tahu dampak dari membuang sampah? Dampak dari membuang sampah bagaimana? Dampak dari membuang sampah sembarangan. pencemaran lingkungan, Terus merusak pemandangan, merusak pemandangan, pencemaran lingkungan. Terus merusak pemandangan, apalagi mendatangkan bau yang tidak sedap. mendatangkan bau yang Tidak sedap. itu dampak-dampak yang ditimbulkan ketika kita membuang sampah. Jadi akan ada menyebabkan bau yang tidak sedap. Yang pasti seperti itu sudah. Terus yang berikut, gambar yang berikut, yaitu gempa bumi. Dampaknya bagaimana? Kalau sudah terjadi gempa bumi, berarti siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Kalau sudah terjadi gempa bumi, gempa yang berkekuatan besar sekali itu bagaimana? Kira-kira dampaknya bagaimana? Yang pasti akan beberapa bangunan akan rusak, hancur ya. Kalau sudah terjadi gempa bumi. Dan yang terakhir itu apa? Gambar yang terakhir yaitu tsunami ya. Ada yang karena tahun 2006 kalau ibu tidak salah itu terjadi tsunami di Aceh. Siapa yang sudah lahir di 2006? Siapa yang lahir di 2006? Berarti masih kecil sekali ya. Mungkin saat kali tahun 2006 ada tsunami. Dampaknya bagaimana? Dampak kalau sudah terjadi tsunami berarti akan ada banjir, air
faktor-faktor, terus dampaknya, bagaimana kita menanggulangi hal-hal tersebut, bencana tersebut. Yang pertama, kalau sudah terjadi kebakaran hutan, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Berarti yang pertama itu kita harus membersihkan kembali itu lahan tersebut. Ya, terus yang kedua, apa lagi? Kita menanam kembali atau yang disebut dengan reboisasi. Kita menanam kembali pohon tersebut. Jadi 10 tahun ke depan pohon tersebut sudah tumbuh menjadi besar. Terus yang ketiga, bagaimana ketika kebakaran hutan? Apa yang ketiga? Cara-cara kita yang ketiga, apa lagi? Silakan Trice. Cara yang ketiga apa? Memperbanyak tempat sampah. Kebakaran hutan. Kalau terjadi kebakaran hutan, upaya apa yang kita lakukan? Mengadakan rapat untuk meningkatkan kewaspadaan dan koordinasi petugas penjaga hutan. Kita harus mengadakan rapat. Jadi pertemuan dengan masyarakat setempat itu yang pemukimannya berada di dekat hutan. Jadi kita adakan rapat, sosialisasi bagaimana kalau ada yang menebang pohon secara liar atau membakar hutan. Ya, jadi kita harus memberikan sanksi atau hukuman sehingga dia tidak itu lagi membakar hutan secara sembarangan. Dampaknya terlalu besar. Ya, terus yang berikut, gambar yang berikut, penanganan yang berikut, menebang pohon secara liar hampir sama ya. Hampir sama kita memberikan sanksi juga kepada pelaku. Ya, terus yang berikut, penanganan yang berikut sampah. Bagaimana kalau dengan sampah? Yaitu yang pertama kita memperbanyak tempat sampah supaya kita jangan membuang sampah secara sembarangan. Karena tahu itu Lisa? Tahu kepanjangan Lisa? Tahu, silakan. Lisa itu lihat itu sampah, angkat, jangan dibiarkan. Jadi setiap sekolahnya kita kan sudah ditempel. Jadi ada Lisa di situ, lihat itu sampah, angkat, bukan licin. Lihat itu sampah dicuekin ya. Nah, seperti itu. Bukan licin ya, tetapi Lisa. Jadi berbahagia nama Lisa di sini. Namanya disebutkan di dekat tong sampah ya. Jadi itu beberapa dampak dan bagaimana upaya-upaya kita menanggulangi perubahan lingkungan. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Ibu yang akan menanyakan. Kira-kira sebagai generasi muda seperti sekarang ini, bagaimana ketika hal-hal yang kita sudah bahas tadi itu terjadi, dan bagaimana sebagai seorang pemuda untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut, masalah alam baik itu yang ulah manusia maupun dari alam begitu. Kira-kira ada yang mau menjawab? Silakan. Kira-kira sebagai anak muda begitu, kira-kira dari yang kita sudah bahas beberapa macam perubahan lingkungan, terus dampak-dampaknya, bagaimana sebagai seorang pemuda untuk menanggapi hal-hal tersebut? Silakan. Ada? Silakan Mordecai sebagai anak muda, generasi muda. Kalau menurut Mordecai bagaimana kalau hal-hal itu terjadi? Silakan. Ketika terjadi hal-hal dari faktor alam, Ya. tidak
bosan-bosannya. Terus yang kedua, yang berikut itu bagaimana dampaknya. Yang pasti kalau sudah terjadi perubahan lingkungan akan berbagai macam dampak yang terjadi, baik itu sebagai manusia, hewan maupun tumbuhan. Terus upaya-upaya yang kita lakukan yaitu dengan berbagai macam cara. Yaitu yang pertama, kalau membuang sampah, bagaimana cara kita? Itu membuat tempat sampah. Jadi jangan kita membuang sampah secara sembarangan. Terus kalau sudah terjadi kebakaran hutan, cara kita yaitu reboisasi atau menanam kembali pohon-pohon tersebut. Jadi baik untuk minggu depan, materi kita untuk minggu depan yaitu tentang pencemaran lingkungan. Jadi hari ini kita bahas tentang perubahan lingkungan. Minggu depan kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Dan untuk penugasan, silakan kita lihat di LKS masing-masing di halaman 13. Jadi ada 10 nomor di situ. Silakan dijawab dan dikumpulkan minggu depan. Ya. Setelah itu minggu berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan melakukan penilaian harian untuk 2 bab pelajaran, yaitu perubahan lingkungan dan pencemaran lingkungan. Oke, mungkin itu saja. Sampai bertemu minggu depan. Semoga kita dalam keadaan sehat lagi minggu depan, sehingga seperti ini lagi. Oke, terima kasih untuk kerjasama kita. Semoga semuanya bermanfaat. Oke, untuk menutup segala kegiatan kita, Ibu minta Angel untuk membawa kita dalam doa penutup. Silakan Angel. Oke, shalom dan selamat siang. Oke, silakan. Pulang, hati-hati di jalan. Oke, silakan. Hati-hati ya di jalan ya. Salam untuk orang tua. Sampaikan salam ibu untuk orang tua. Hati-hati di dalam perjalanan. Semoga kita berjumpa lagi di minggu depan.